Shalom, selamat pagi. Halo, sekali lagi. Shalom, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Tentunya dalam keadaan yang baik saja dan diberkati Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini kita adalah hari pertama kita untuk melaksanakan kegiatan Pepenkris. Apa itu Pepenkris? Pepenkris adalah Pekan Pendidikan Kristen yang dilaksanakan oleh SMP Bukit 3 Yogyakarta. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Saya meminta peserta didik untuk bersama-sama dengan saya menaikkan satu pujian. Semua baik. Kepada Ibu Atun dipersilahkan. Terima kasih. Suara saya bisa masuk? Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu guru karyawan. Selamat pagi anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Lukas 21 ayat yang ke-9. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saya ulangi ya anak-anak. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu.
Anak-anakku, tema pada pagi hari ini adalah belajar dari masalah. Ada orang mengatakan demikian, anak-anak. Hidup adalah masalah. Begitu kata sebuah nasihat yang bijak. Kita sekarang berpikir, apakah nasihat itu benar? Kalau dipikir-pikir mungkin benar juga ya, bahwa hidup itu adalah masalah. Nah, kalau nggak masalah, kita nggak pernah berpikir dengan baik. Kita cuma diem saja terus pasif. Tapi kalau masalah itu selalu datang, pasti kita akan berpikir, dan berpikir terus. Anak-anak, masalah adalah kenyataan yang selalu muncul dalam hidup kita sehari-hari. Ya enggak, tiap hari bangun, begitu bangun, kelak doa, habis doa, oh ya, sekarang renungan, harus masuk ke Google Meet, atau ke yang lainnya, aplikasi yang lainnya, atau ke Zoom. Wah, ini gimana ini? Kok nggak bisa? Masalah. Waduh, nanti matematika, aku belum mengerjakan. Masalah lagi. Yang gurunya juga begitu. Waduh, ini anak-anak gimana ini? Kok belum masuk semua? Masalah. Ya, tiap hari memang kita dihadapkan selalu ada masalah supaya pikiran kita itu hidup. Perasaan kita itu hidup, anak-anak. Baik itu masalah yang sederhana maupun masalah yang sangat rumit yang seolah-olah tidak ada pemecahannya. Bicara tentang masalah, konon manusia bisa dibedakan dalam 3 kelompok dalam menerima masalah. Yang pertama adalah orang-orang yang masuk kategori mudah menyerah. Ketika menghadapi satu masalah, mereka segera memutuskan untuk tidak mampu, putus asa, dan akhirnya menyerah. Mereka takut menghadapi masalah. Itu kelompok orang yang pertama. Kelompok orang yang kedua adalah suka melarikan diri dari masalah. Ketika menghadapi suatu masalah, mereka cenderung menghindarinya dengan cara mengalihkan perhatiannya pada hal-hal yang lain. Mereka tidak menyerah, tapi mereka tidak mau menghadapi masalah itu. Sama aja ya anak-anak. Nggak menyerah tapi tidak mau menghadapi. Ya sama aja. Mereka memikirkan masalah sekedarnya saja. Sikap itu membuat mereka merasa tenang. Namun sesungguhnya rasa tenang itu hanya semu, pura-pura aja. Oh iya beres, nanti iya beres, nanti ya iya beres Bu, Pak, begitu. Sebab masalah yang ada tidak dihadapi dengan solusi yang tepat. Jadi seolah-olah tenang, tahu-tahu waduh tagihannya banyak. Lalu kategori yang ketiga anak-anak. Kategori yang ketiga adalah orang-orang yang masuk mau belajar dari masalah. Bukannya menyerah atau melarikan diri dari masalah, mereka lebih memilih berusaha menghadapi masalah itu. Sebab mereka berpendapat bahwa masalah itu menjadi sarana untuk mampu belajar berbagai hal yang baru. Dengan bertahan menghadapi masalah, maka mereka makin berkembang. Itu seperti kata Alkitab. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Nah, anak-anak sekarang yang jadi pertanyaan, baik anak-anak, baik Bu Atun, baik Bapak Ibu guru karyawan, kita termasuk orang yang mana ya? Kategori 1, 2, atau 3?
Apakah kita akan menjadi orang yang mudah menyerah? Atau kita akan lari dari masalah? Atau kita akan menghadapi masalah itu? Hari ini, Bapak Ibu semua dan anak-anakku yang sangat saya banggakan, kita memulai Pekan Pendidikan Kristen yang disingkat dengan Pepenkris. Dengan tema, Pekan Pendidikan Kristen dengan tema Merdeka Belajar di Zaman Pandemi. Bapak Ibu dan anak-anak semua, tema tersebut mengajak kita untuk tidak menyerah, tidak lari dari masalah, tidak melarikan diri dari berbagai masalah akibat pandemi COVID-19. Sebab pandemi bisa dilihat dari sisi lain dengan cara pandang positif. Kalau Presiden Jokowi pernah mengutarakan, memberi semangat kepada rakyat, mari kita bersahabat dengan COVID-19 ini. Maksudnya bersahabat itu ya, kalau sahabat itu kan tahu kelemahannya di mana, kelebihannya di mana. Itu loh cara kita menghadapi. Bahwa di balik berbagai masalah akibat pandemi, tersedia kesempatan belajar berbagai hal yang baru. Maka mari kita membiasakan diri untuk belajar dari masalah. Sehingga kita memperoleh pengetahuan, sikap, kemampuan, dan pengalaman baru yang membuat kita mampu bertahan, mampu bertumbuh kembang, dan menang melawan pandemi. Pujian tadi mengatakan bahwa di akhir ya, semua baik, semua baik, segala yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Anak-anak, setiap langkah kita, setiap kehidupan kita, Allah menjadikan hidup kita sangat berarti. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan, pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu. Kami keluarga besar SMP Pokri 3. Baik kami Bapak Ibu guru karyawan yang ada di sekolah ini maupun di rumah masing-masing, anak-anakku di rumahnya, masing-masing juga semuanya mereka mau belajar pada pagi hari ini dengan firman-Mu. Terima kasih untuk bangunan firman yang telah Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, untuk kami jadi menghadapi setiap masalah yang ada dalam kehidupan kami. Apalagi dalam kami menghadapi, melawan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berikan perlindungan-Mu untuk kami semua. Baik kami Bapak Ibu guru karyawan maupun anak-anak kami. Berikan kami hikmat-Mu dan langkah yang bijak Tuhan. Di dalam kami melangkah, melawan, dan memutus rantai COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau dengan kuasa-Mu saat ini bekerja dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati dan mengurapi setiap kehidupan kami dan setiap keluarga kami, setiap anak-anak kami, setiap tugas kami. Tuhan mampukan kami untuk kami senantiasa mengerti tentang kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami yakin bahwa vaksin COVID-19 untuk kami semua telah Kau siapkan. Dan saatnya kami beroleh kemenangan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pengurapan terhadap setiap pemimpin kami, setiap dokter, setiap perawat yang Kau pakai Tuhan. Untuk kami saling bergandengan tangan, untuk kami mampu melawan COVID-19 ini Tuhan. Sehingga kemenangan yang dari Engkau, pengurapan yang dari Engkau kami rasakan. Tuhan berkati Pekan Pendidikan Kristen pada minggu ini Tuhan. Di gerejamu dimanapun berada, di sekolah-sekolah Kristen dimanapun mereka berada, Tuhan berkati setiap kegiatan kami. Bangkitkan kami, semangat kami, belajar kami Tuhan di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap panitia yang setelah Tuhan percaya untuk penyelenggaraan Pekan Pendidikan Kristen dalam 1 minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, saya minta waktu sebentar ya. Saya akan menjelaskan tentang apa Pekan Pendidikan Kristen. Anak-anak, latar belakang adanya Pekan Pendidikan Kristen ini dulu di tahun 1866 sampai 1946 itu ada kelesuan di dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan Kristen. Nah, kemudian bapak-bapak gereja di sinode rapat. Dan akhirnya bagaimana supaya ini bisa hidup kembali. Nah, diputuskanlah setiap tahun kita supaya pendidikan ini hidup kembali, memberi semangat kembali, maka diadakan 1 pekan, yaitu untuk menghidupkan semangat itu namanya Pekan Pendidikan Kristen. Pekan Pendidikan Kristen ini diharapkan hidup kembali dalam pendidikan keluarga, di sekolah, maupun dimanapun kita dipercaya Tuhan ada di dalam dunia pendidikan itu. Itulah maka kemudian kumpulan gereja di sinode mengadakan tiap tahun memberikan kesempatan kepada setiap sekolah, kepada setiap keluarga dalam 1 pekan, setiap gereja dalam 1 pekan itu namanya Pekan Pendidikan Kristen. Jadi Pekan Pendidikan Kristen ini diperingati oleh semua sekolah-sekolah Kristen, semua warga yang ada di sekolah Kristen, tidak mengenal agama apapun. Jadi semua anak-anak yang ada di SMP Bukuri 3 yang di dalamnya itu juga mestinya ikut berpartisipasi dalam memperingati Pekan Pendidikan Kristen ini. Supaya wawasan kalian jadi lebih bertambah lagi dan nasionalisme kalian, jiwa nasionalisme tumbuh. Itulah. Jadi di sini tidak hanya di SMP Bukuri 3, tapi semua sekolah Kristen, gereja, keluarga itu memperingati Pekan Pendidikan Kristen. Adapun temanya adalah Merdeka Belajar di Zaman Pandemi. Apa tujuannya? Yang pertama, berefleksi. Sejauh mana sih keluarga saya dalam menghidupkan di pendidikan setiap keluarga saya. Kemudian sejauh mana kita itu tetap bisa aktif, tetap semangat. Bagaimana caranya meraih prestasi yang terbaik dalam kehidupan saya di dunia pendidikan. Demikian ya anak-anak, semoga penjelasan saya ini anak-anak bisa jelas semua, juga Bapak Ibu semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, renungan yang sungguh luar biasa. Biarlah renungan tadi dapat menjadi hikmah dalam kehidupan kita semua. Amin. Nah, demikian pembukaan PPT yang akan dilaksanakan selama 1 minggu ke depan. Nanti di akhir pelajaran ada link refleksi yang perlu diisi. Jangan lupa ya. Untuk menutup
menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan berkati. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Shalom, semangat BDR, Tuhan Yesus berkati.